perolehan kelompok 1 insya Allah dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita akan mengevaluasi hasil pemeriksaan gula panjenengan di bulan Agustus. Nah, sebelumnya saya ingin mengisi materi mengenai pola makan pada pasien diabetes. Mungkin beberapa sudah saat edukasi sudah sambil kami edukasi, tapi ini akan kita refresh lagi bagaimana panduan piring makan, bagaimana panduan pola makan pada pasien diabetes. Ini di sebelah kiri ada gambar piring bundar. Piringnya ada yang kotak? Ya, kurang lebih begitu. Panduan piring makan bundar ini saya ambil dari P2PTN Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Nanti akan saya bahas di belakang bagaimana dalam sepiring makan untuk pasien diabetes itu seperti apa? Apakah ada perbedaannya dengan pasien yang tidak gerak diabetes? Bapak Ibu sudah percaya kalau diabetes, jadi panjenengan ini kan disebut diabetisi karena seseorang yang kagungan gerak diabetes. Nah, diabetes ini suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi penyebab. Penyebabnya ditandai dengan kadar gula darahnya yang tinggi. Kenapa? Nah, nanti akan kita bahas. Kemarin ya sudah kita bahas kenapa toh Bapak Ibu gula darahnya bisa tinggi begitu ya. Nah, selain tingginya kadar gula, pada pasien-pasien diabetes ada gangguan dalam metabolisme karbohidratnya, lemaknya, protein. Kenapa begitu? Karena ada gangguan atau insufisiensi dari fungsi insulin. Nah, hasil pemeriksaannya Bapak Ibu kalau dicek tanggal 12 siang maupun sewaktu? Siang. Kalau gula sewaktu di atas 200, kalau siang di atas atau sama dengan 126. Jadi kalau puasa saja 200, apa kabar dengan gula sewaktunya? Begitu ya. Jadi gula puasa nanti patokannya di atas 126. Nanti dipersani ya hasil labnya di Ponlaos. Oh, berapa tahu kadar gula darah saya bulan ini? Oh, kemarin berapa? Nanti panjenengan bandingkan begitu. Terus di bulan April, Oktober ada cek namanya HbA1c. HbA1c itu di atas 6,5 itu sudah disebut tinggi semua ya. Nah, nanti bagaimana supaya diabetes panjenengan terkelola. Jadi tata laksana pada piai diabetes itu ada 5. 1 diet. Diet itu pola makan, jadi tidak hanya obat ya kalau pada piai diabetes. 1 diet, kedua obat, ketiga olahraga, keempat tidur cukup, kelima kelola stres. Jadi pada piai diabetes itu ada 5 pilar. Nah, sekarang hari ini saya akan membahas khusus untuk dietnya. Kalau olahraga kan sudah saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu ya, manfaat olahraga. Oh, supaya insulinnya aktif begitu. Nah, kemudian tidur cukup. Nah, sekarang diet itu apa artinya? Diet itu artinya mengelola makan. Bagaimana panjenengan bisa mengelola makannya? Diatur pola makannya menggunakan diet gizi seimbang. Nah, pada PIDM diabetes ada 3J. Jenisnya diperhatikan apa yang didahar, kemudian jadwal makannya,
Jadi ada jadwal makannya. Kemudian yang ketiga jumlahnya. Oh, jumlahnya semangkok, sepiring, 2 piring begitu. Aduh, hilang ya. Yeah. Jadi diperhatikan itu ya. Nah, ini gambaran piring makan panjenengan. Dalam satu piring makan pada piai diabetes, setengah porsinya adalah sayur dan buah. Seperempatnya, jadi piring itu saya ibaratkan huruf T dibagi. Nah, separuh porsi itu sayur buah, seperempatnya itu karbonnya, kemudian seperempatnya lauk. Jangan kebalik. Biasanya nasinya sama sayurnya banyak mana kalau Dahar? Banyak sayur, alhamdulillah, berarti sudah betul. Kadang ada yang nasinya lebih banyak atau malah nggak ada sayurnya, nah gitu ya. Jadi sayurnya itu separuh porsinya, kemudian seperempatnya lauknya, seperempatnya nasi. Jadi ini ya, kenali piring diabetes. Tadi sudah ya, buah sayur setengah piring, kemudian seperempat itu makanan pokoknya. Makanan pokoknya bisa kentang, bisa beras, bisa roti. Jadi kalau sudah nasi, jangan bertemu dengan kentang, jangan bertemu dengan mie. Biasanya nasi, oseng mie, lodeh kentang, perkedel kentang, nah itu karbo semua, keliru ya. Jadi setengahnya itu sayur, seperempatnya makanan pokok, seperempatnya lauk pauk. Kemudian pada piai diabetes ada namanya 3J, jenis. Disesuaikan jenis makanan dengan metode piring yang T tadi. Jadwalnya 3 kali makan utama, 2 kali selingan porsi kecil. Kemudian jumlahnya diperhatikan sesuai dengan berat badannya. Nanti saya bahas di belakang. Yang dibatasi makanan yang mengandung gula sederhana, mengandung banyak garam. Jadi 5 kunci sehat ala diabetisi. Jadi 5 kunci sehat buat Bapak Ibu ingkang berat diabetes. 1, diet sehat diabetes yang 3J. 2, olahraga. 3, hindari stres. 4, cek kadar gula darah secara teratur. Insya Allah untuk cek kadar gula darah secara teratur sudah diikhtiarkan Bapak Ibu semua ya. Kemudian hindari terjadinya luka. Makanya pada piai diabetes diusahakan sering memakai alas kaki baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Nah, kontrol gula secara berkala. Kalau gulanya tidak terkontrol akan menyebabkan komplikasi akut. Komplikasi akut itu bagaimana? Komplikasi yang terjadi kurang dari 3 bulan. Bisa infeksi, bisa koma. Kalau kronis itu kurang dari 6 bulan. Kalau dia kena jantung, pembuluh darah tinggi, peningal, katarak, pedut, paru-paru mudah infeksi, gagal ginjal. Ini komplikasi saya bahas di pertemuan selanjutnya saja ya. Nah, sekarang diet 3J pada diabetes. 1J pertama jumlah kalorinya. Makannya itu sesuai dengan kebutuhan kalori tubuh. Oh, untuk piai kurus seperti apa, untuk yang berat badan normal seperti apa, untuk yang gemuk seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa nih konsul ke petugas gizi, ke Mbak Risa atau Mbak Putri. Saya tingginya sekian, beratnya sekian, masuk kurus atau gemuk. Kalau kurus daharnya bagaimana, kalau gemuk bagaimana, itu beda-beda. Kemudian jadwalnya harus diikuti sesuai dengan jam makan. Kemudian jenisnya. Makanan yang harus diperhatikan adalah pantang gula dan makanan manis. Tadi ya, J pertama apa Bu? Jumlah makannya.
dihitung nanti. Oh, berat badannya, nah ini Utikako nggak usah hitung, nanti yang hitung kami petugas gizi. Jadi dihitung berat badannya sekian, tinggi badan sekian. Ini saya hanya menggambarkan. Ada seseorang tingginya 167, beratnya 76. Setelah dihitung ketemu berat badan berlebih. Nah, ini contoh status gizi buat pasien yang obesitas, yang gemuk-gemuk. Jam 7 dia sarapan, nasinya 1 centong. Ada yang 2 centong, 3 centong untuk yang gemuk-gemuk. 1 centong. Lauknya 1 potong, sayurnya bebas. Sayurnya adalah setengah porsi ya. Lebih banyak sayur dibanding lauk dan nasinya. Terus yang digoreng maksimal 1 macam. Jadi nek wis ketemu ayam goreng atau tahu goreng, jangan ketemu kerupuk, kripik, itu ya. Yang digoreng maksimal 1 pada biaya gemuk. Jadi misal pengen 1 potong, kemudian jam 10 buah 1 potong. Kemudian nanti jam 1 sama, nasi 1 centong, lauk 1 potong yang hewan, kemudian lauk nabati 1 potong hewan boleh. Ikan, telur, lele, nila, monggo. Kemudian ketemu yang nabati, tempe, tahu, sayuran bebas, buah, jenis yang digoreng juga maksimal 1 pada yang gemuk-gemuk ini. Terus jam 3 makan selingan. Kemudian sore jam 6 sama. Jadi tiap 3 jam. Jam 7, jam 10, jam 1, jam 3, jam 6 sore. Ini pada yang gemuk. Kenapa? Karena pada yang gemuk butuh 1.300 sampai 1.500 kilokalori. Nanti ini yang menghitungkan petugas gizinya. Tapi kalau Bapak Ibu kok pengen, dok saya pengen nih konsul pola makan saya, porsi makan saya seberapa, boleh nanti kita konsul bersama Mbak Rita atau Mbak Putri ya. Nah ini kalau kurus, yang kurus kebutuhan kalorinya itu energinya 2.300 sampai 2.500. Jadi yang kurus nasinya bisa 1,5 centong. Kemudian lauk hewan 1 potong, lauk nabati 1 potong, sayuran bebas, jenis yang digoreng maksimal 2. Ya itu yang piai-piai kurus. Jadi kalau piai-piai gemuk 1 potong, kalau yang kurus 2 potong. Kemudian sama, yang jam 10, jam 1 begitu. Nah ini yang normal. Yang normal hampir sama dengan yang kurus tadi, nasi 1,5, lauk hewan 1 potong, lauk nabati 1 potong, sayuran bebas, jenis yang digoreng pada pagi maksimal 2, pada siang maksimal 3, pada sore maksimal 2. Tapi kalau kandungan dislipidemi, kolesterolnya panjenengan tinggi, maka diusahakan daharnya yang dikukus. Tadi jumlahnya ya, sekarang jenisnya. 1, cari yang makanan mengandung antioksidan, berarti yang mengandung vitamin C, sayur, buah. Kemudian cari makanan yang mengandung serat. Dulu saya pernah, kalau ibu pengen mundur roti tawar, pilih yang roti tawar putih apa yang gandum? Roti tawar gandum. Dan nenek milih beras putih sama beras merah, yang lebih bagus, yang seratnya tinggi yang mana? Beras merah, betul. Kemudian cari makanan yang indeks glikemik atau indeks gulanya rendah. Apa saja indeks glikemik? Jadi indeks glikemik itu ukuran seberapa besar efek suatu makanan yang mengandung karbohidrat dalam meningkatkan kadar gula setelah makan. Jadi indeks glikemik itu efek suatu makanan. Oh, setelah makan ini ternyata bisa menyebabkan kenaikan kadar gula darah. Makanan dengan indeks glikemik tinggi
adalah makanan yang cepat dicerna, cepat diserap, sehingga kadar gula darahnya cepat naik. Kalau makanan yang indeks glikemiknya rendah, itu dicerna, diserapnya lebih lambat, sehingga kadar gulanya itu naiknya perlahan-perlahan. Jadi yang bagus yang indeks glikemiknya tinggi apa yang indeks glikemiknya rendah waktu? Yang rendah, betul. Nah, contoh indeks glikemik rendah ini aman bagi pasien diabetes. Ager-ager, neng mboten ngangge gula pasir, gula jawa, nggih. Kemudian kentang, boleh, jagung, singkong, umbi-umbian itu, telo pohon, telo pendem itu indeks gulanya rendah, bagus itu. Kemudian apel, pir, wortel, roti gandum, telur, kacang-kacangan, jeruk, stroberi langka ya, jeruk begitu. Itu aman bagi pasien diabetes. Yang dibatasi boleh tapi tidak boleh sering-sering, nggak dibatasi. Nanas, pisang itu indeks glikemiknya sedang, jadi dibatasi. Anggur, pepaya, kapas sering, tidak boleh sering-sering, ya. Kemudian es krim ora ya, madu, es krim wayahe. Madu itu dibatasi, bubur polos, roti tawar, cake. Di roti tawar bisa yang roti gandum. Nah, ini yang dihindari, indeks glikemiknya tinggi. Semongko, seger ya Bu, lagi musim toh ini. Itu dihindari. Indeks glikemiknya tinggi. Kalau indeks glikemiknya tinggi menyebabkan kadar gulanya cepat naik. Kurma boleh tapi tidak sering-sering ya. Nah, soda gitu saya rasa enggak ya Bu. Bihun, cookies tuh roti-roti yang kering. Nasi putih itu dibatasi sekali. Biskuit itu yang indeks glikemiknya tinggi. Tadi sudah jumlahnya itu tadi yang setentong, 1,5 sendok, engkang nopo batas gorengannya setunggal atau kalih itu jumlahnya. Kalau jenisnya itu tadi dipilih, oh yang indeks glikemiknya rendah atau sedang, yang tinggi dihindari. Setelah tadi sudah jumlah, jenis, sekarang jadwal. Yang ketiga adalah jadwal makan. Bagaimana waktu makan pada pasien diabetes? Waktu makan bagi diabetes lebih baik porsinya kecil, tapi dibagi dalam beberapa waktu. Daripada sekali dahar, oke, terus mungkin ketemu nerodo awan ngamuk dari sepiring 2 piring, jadi sedikit tapi diatur waktunya. Oh, jam 7 pagi sarapan, nanti jam 10 snack buah ya, kemudian jam 1 dahar siang, jam 4 snack lagi, jam 7 malam dahar dalu. Kalau masih belum bisa sare, boleh jam 9 snack. Aturan makannya tadi jadwal makan itu secara teratur. Setiap hari 1 makanan utama dan 2-3 kali makanan selingan dengan porsi kecil. Ini tadi ya, kalau jam 6 berarti per 3 jamnya, jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 sore. Kalau jam 7 ya jam 7, jam 10 begitu ya. Soalnya per 3 jam sekali. Jadi jam 6 dahar utama, jam 9 selingan, jam 12 biar ibu bapak tidak lemes maksudnya. Jenisnya makanan dikonsumsi tadi ya pakai model T. Yang lebih banyak sayur, timun, labu, tomat, wortel, bayam boleh, itu namanya kelompok sayuran. Kemudian kelompok karbohidrat, nasi, kentang, jagung, ubi. Jadi kalau tadi saya matur sudah nasi, jangan bertemu dengan
roti kentang. Kalau sudah roti kentang, nasinya harus paling 2-3 sendok saja, begitu ya. Nanti dikira-kira, oh mie, berarti jangan bertemu dengan nasi karena sama-sama karbo. Hindari karbo simpleks, jadi bahan-bahan yang dari tepung. Dihindari. Ini dari tepung nggak Bu? Nah, berarti dihindari yang dari tepung. Bakwan, mendoan. Jadi kalau tempe, ya tempenya saja, betul usah ngagem tepungnya. Pisang juga nggak usah ngagem tepung pun. Bakwan dihindari. Protein itu lauk ya, ikan, telur, ayam, tempe, tahu, kacang merah itu masuk ke protein. Proses pengolahannya tidak boleh berlebihan, hindari makanan instan ya. Kemudian tidak pakai garam berlebih. Usahakan 0 gula kalau bisa. Garam maksimal berapa dalam sehari? 1 sendok teh dalam sehari ya. Kemudian lemak 5 sendok makan. Nah, bagaimana ketika Bapak Ibu siang? Mungkin ada yang meresake puasa Senin Kamis begitu. Masih ada yang puasa Senin Kamis? Masih ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang pas menjalani puasa Senin Kamis bagi penyandang diabetes? 1, segerakan berbuka. Jadi ada langsung buka, sahurnya mendekati imsak. Kemudian makan malamnya tetap pakai prinsip T tadi, sayurnya setengah, lauknya seperempat, makanan pokoknya seperempat. Berbuka dengan buah dulu, kemudian habis itu dapat mengkonsumsi makanan seringan yang tidak terlalu manis menjelang tidur, dan hindari aktivitas fisik yang berlebihan. Kenapa? Karena Bapak Ibu kan ngunjuk obat diabetes, dan supaya tidak terjadi hipoglikemi, dredeg, gemeter begitu. Dan sebelum puasa biasanya saya nanti akan ngaturi materi panjenengan bagaimana puasa pada pasien DM. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kan kemarin saya sudah menyampaikan yang manis nggak terlalu indah begitu ya. Jadi mana-mana saja. Nah ini sekarang kita lebih memperhatikan di isi piringku tadi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau dahar dipersani piringnya dibagi jadi seperti huruf T, yang atas sayurnya, seperempatnya nasi, seperempatnya lauk. Jangan lupa olahraga. 1 minggu berapa? 1 hari berapa menit? 30 menit. Kalau 30 menit berarti olahraganya berapa kali? 5 kali. Kalau seminggu 150 menit. Kenapa harus olahraga? Supaya insulinnya aktif. Gitu ya. Mungkin ini saja yang bisa saya aturkan. Mari kita perbaiki pola makan kita dan keluarga. Apakah ada diskusi? Nanti bisa saat konsultasi saya akan matur lagi setelah mengevaluasi kadar gula darah panjenengan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat. Insya Allah di bulan Oktober nanti kita evaluasi lagi ya, HbA1c, profil lemak, fungsi ginjal. Karena Bapak Ibu kan dahar obat nih tiap hari, bagaimana fungsi ginjalnya masih aman enggak, fungsi livernya. Jadi diusahakan di bulan Oktober bisa hadir ya, eman-eman itu kesempatan untuk mengevaluasi semua raport panjenengan. Ya, apabila saya matur banyak kesilakan, kekurangan mohon diikhlaskan. Saya memperkenalkan yang ujung ini Bu Bidan baru di Puskesmas dari Wuryantoro. Ini laju Bu. Nah, dari rawat inap Wuryantoro pindah per ya, ini Mbak Intan. Kemudian yang ujung kalau yang kiai ngebrak rel wis paham ya. Itu Mbak Meli sering pinanggih panjenengan di pendaftaran nggih. Matur nuwun.
Lagi. Apa? Derek di nomor. Apa? Besok dibawa ya, jangan-jangan obat-obat yang tensinya naik. Besok ada dibawa ya. Jangan ibu beli obat tensi tapi dibalik dengan biasa ya Mbak. Orang-orang yang luar. Pasti kalau akan mau. Nanti ya kamu ke 8. Halo. Apa bisa? Wah, sudah. Jadi tete balik ke sini lagi ya. Lagi izin dong. Izin pasiennya ya, saya izin dong. Kapan boleh? Coba boleh nggak? Aku yang nggak apa-apa. Tadi kalau boleh baru pulang. Berarti ini Bu. Sulasi. Sorry putih ini. Kemarin sih ya. Berapa jam kemarin? Kemarin udah sambil bentuk dulu di kontrak. Masih tinggi kan ada obat yang harus diganti harus saya nggak boleh deh. Jadi kita evaluasi lagi ya. Ini pintar Bu. Di bawah. Karena
Tentunya boleh satu.
sambil membantu untuk bulan berikutnya di sini. Betul. Oke. Ini untuk 30 hari. Tempat untuk anak yang untuk balik dari rumah sakit ke apotek. Bisa saya Putri Formasi.
masih tinggi ya kita masukkan ke dalam. Ini pertemuan kan? Kita kan mengaturkan segala pertemuan saya seperti aneh. Kita kasih saya seperti aneh. Tusukilah. Cuma ada di Bodek masih sakit tak? Jangan diuyak ya Pak. Pasti ada
kalian